demi pemberantasan korupsi. Rakyat merelakan uangnya diberikan untuk membiayai KPK. Tetapi kalau KPK menjadi alat politik tertentu, menjadi pisau bagi penguasa untuk menusuk lawan-lawan politiknya, maka rakyat tentu akan memilih lebih baik KPK ini tidak ada daripada ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita kembali dikejutkan oleh pernyataan pakar hukum tata negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr. Denny Indrayana SH. Pernyataannya kali ini cukup mengejutkan lagi. Dia melemparkan informasi bahwa dalam waktu dekat ini kemungkinan besar Anies Baswedan akan ditersangkakan KPK. Mengejutkan sekali. Ini dalam kasus Formula E. Menurut Denny, ini sudah yang akan ke-19 kali gelar perkara diadakan oleh KPK untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Sekarang ini menurut Denny telah sepakat di lingkaran KPK untuk mentersangkakan Anies. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ada yang bersikeras untuk tidak mentersangkakan Anies kerana belum cukup dua alat bukti ditemukan. Kita baca berita tentang hal pernyataan Denny Indrayana ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Denny sebut Anies akan jadi tersangka. Sudirman Said angkat bicara. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Wakmenkumham Denny Indrayana menyatakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Dalam keterangan resmi yang disebar luaskan pada hari ini, Rabu 21 Juni, Denny mengungkapkan proses hukum tersebut menjadi salah satu cara atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies. Setelah KPK 19 kali expose, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, ujar Denny lewat keterangan resminya kepada cnnindonesia.com Rabu 21 Juni. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, sambungnya. Denny yang sempat menjadi pengacara tersangka kasus korupsi Mardani Maming ini menyatakan setidaknya ada 10 upaya dari Jokowi untuk menggagalkan pencapresan Anies. Selain lewat kasus di KPK, satu lainnya juga melalui langkah politik Kepala Staf Presiden Muldoko yang hendak mengambil alih Partai Demokrat. Proses itu tengah bergulir di Mahkamah Agung MA pada proses peninjauan kembali.
Respons KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menilai pernyataan Denny tersebut sebagai asumsi. Untuk itu KPK terang dia tidak ingin menanggapi secara serius. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata Ali kepada cnnindonesia.com lewat pesan tertulis. Ali menegaskan KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik. Ia menegaskan laporan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta saat ini masih proses penyelidikan. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujarnya menambahkan. Tanggapan tim Anies. Sementara itu, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan Denny tak mungkin mengarang dalam membuat pernyataan karena seorang intelektual. Profesor Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran. Ya, dia seorang intelektual, seorang akademisi lah. Tidak mungkin ngarang-ngarang, kata Sudirman di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni. Sudirman menyebut apa yang disampaikan Denny semacam peringatan. Namun, ia berharap Anies tak menjadi tersangka seperti yang diungkapkan Denny. Pokoknya kita berdoa itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi, ujarnya. Sudirman juga berharap penyalahgunaan hukum tidak terjadi di Indonesia. Ia ingin semua warga memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi, bukan sama-sama tidak suka kemudian digunakan segala cara, ujarnya. Sahabat BN, ini memang tentunya membuat bergemuruh lagi bangsa ini akibat pernyataan Denny. Setelah dia melontarkan pernyataan-pernyataan yang juga membuat bangsa ini bergemuruh baru lalu. Beranjak dari sini sahabat, kita tentu berharap selaku rakyat agar KPK ini tidak sampai dicap oleh rakyat sebagai alat bagi para politisi untuk menjatuhkan lawan dan untuk mengangkat kawan. KPK itu bukan digaji oleh kelompok tertentu. KPK itu bukan didanai oleh golongan tertentu, tetapi KPK itu digaji, didanai, dan dibiayai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Karena gaji orang-orang yang ada di KPK itu, mulai dari para komisionernya, mulai dari ketuanya, wakil ketuanya, sampai kepada tukang sapu, sampai kepada cleaning service-nya, itu digaji dengan uang rakyat. Dan gaji mereka malah jika dibandingkan dengan gaji ASN biasa, jauh lebih tinggi gajinya. Jadi tentu rakyat berharap KPK ini benar-benar berada pada posisi penegakan hukum di dalam memberantas korupsi. Dan sebagaimana kita ketahui, sejak KPK dipimpin oleh Firly Bahuri ini, semua kita tentu tahu gregetnya jauh beda dari greget
KPK di era-era yang lalu. Kalau di era-era yang lalu kita melihat KPK ini merupakan penegak hukum yang menindak koruptor-koruptor yang kelasnya kelas tinggi. Kita masih ingat pernah KPK ini menangkap ketua MK. Pernah KPK ini menangkap ketua atau presiden partai. Dan kalau untuk menangkap para menteri tidak terhitung lagi. Tetapi kalau KPK di era Firly Bahuri ini kebanyakan tampaknya hanya berkisar dari satu bupati ke satu bupati, dari satu wali kota ke satu wali kota. Itu yang tampak greget dari KPK sekarang. Padahal KPK ini khusus kerjanya hanya satu, memberantas korupsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa KPK sekarang ini kalah saing oleh kejaksaan. Juga boleh dikatakan kalah saing oleh Polri. Padahal kalau kita lihat kejaksaan itu kerjanya tidak hanya sekedar pemberantasan korupsi, menangani berbagai kasus di luar tindak pidana korupsi. Perdata juga ditanganinya. Polri itu demikian pula. Berbagai kasus pidana lainnya selain dari korupsi juga menjadi tanggung jawabnya. Polri malah punya tanggung jawab yang sangat berat terhadap Kamtibmas, ketertiban masyarakat. Sedangkan KPK hanya satu, sebagai pemberantas korupsi. Kalau publik menilai KPK kalah saing oleh jaksa, kalah saing oleh Polri, tentu kekecewaan rakyat kepada KPK tidak bisa itu dihindari. Apakah karena gaji orang-orang di KPK lebih kecil dari orang-orang jaksaan? Gaji orang-orang di KPK lebih kecil dari gaji orang-orang yang ada di Polri? Jelas tidak. Karena itu, apabila KPK sempat terseret untuk berada pada satu posisi kelompok politik, sungguh sangat mengecewakan rakyat. Apabila KPK sempat tergoda untuk melakukan tindakan berdasarkan pesanan, sungguh akan sangat melukai hati rakyat. KPK itu tidak bertanggung jawab kepada lembaga manapun di negara ini. Tanggung jawabnya langsung kepada rakyat. Sebab dengan demikianlah KPK bisa tidak pandang bulu di dalam memberantas korupsi. Siapapun di negara ini yang melakukan tindakan korupsi, bisa KPK menangkapnya. Menteri ke dia, Menko ke dia, Menteri Koordinator, Ketua Mahkamah Agung ke dia, Ketua MK ke dia, Hakim Agung ke dia, Kapolri ke dia, Panglima TNI ke dia. Kalau melakukan tindakan korupsi, bisa KPK menangkapnya. Bahkan presiden pun kalau melakukan tindakan korupsi, KPK bisa menangkapnya.
Itulah sebabnya KPK hanya bertanggung jawab kepada rakyat langsung. Karena itu pula mungkin agak mengejutkan juga akhir-akhir ini, tatkala KPK tampak oleh rakyat terkesan berada di bawah lembaga lain di negara ini. Contoh, KPK terkesan, mudah-mudahan ini terkesan, tapi mungkin tidak apa-apa, terkesan saja, sering berhubungan dengan Menko Polhukam. Bahkan kita melihat Menko Polhukam seperti pernyataannya memerintah KPK, terutama dalam kasus dugaan korupsi dalam hal pungli di rutan KPK, yang menurut Dewas dia yang menemukan kasus itu. Itu kita lihat pernyataan Menko Polhukam seperti memerintah KPK agar diusut, agar begini, agar begini. Apakah KPK telah melaporkan kasus ini kepada Menko Polhukam? Kita kan tidak tahu juga. Tetapi harusnya KPK tidak perlu melapor ke sana kemari dalam membongkar suatu kasus. Sebab dia bukan bawahan lembaga manapun di negara ini. Bukan bawahan lembaga manapun. Dia hanya bawahan rakyat. Makanya ketika revisi Undang-Undang KPK yang baru membuat KPK ada Dewas agak diprotes oleh rakyat, karena ini bisa-bisa nanti membuat KPK ini tidak leluasa melakukan tindakan terhadap para koruptor. Harus minta izin dulu kepada Dewas. Harusnya KPK tidak perlu minta izin kemana-mana, langsung tancap gas. Kalau kelihatan ada kasus korupsi, langsung, tidak perlu dapat izin dari sini, dari sini. Sebab itu bisa-bisa mengganggu nanti kepada KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Makanya dulu agak diprotes oleh rakyat ketika undang-undang KPK yang baru atau revisi dari undang-undang KPK yang lama, yang adanya perubahan tentang adanya Dewas yang sebelumnya tidak ada. Demikian juga dengan KPK ada SP3. Dengan adanya SP3, rakyat mengkhawatirkan nanti KPK akan bisa nanti terpengaruh oleh negosiasi-negosiasi terhadap suatu perkara yang bisa-bisa nanti dihentikan di tengah jalan. Sedangkan selama ini atau sebelumnya, KPK kalau telah mengungkap suatu kasus harus jalan terus ke pengadilan, kecuali ada pra-peradilan, itu saja. Tetapi kalau ada SP3, dikhawatirkan SP3 ini nanti yang membuat ada peluang bagi KPK untuk bernegosiasi, sehingga negosiasi itu nanti melahirkan SP3. Begitu rakyat besar perhatiannya kepada PK, agar KPK benar-benar merdeka di dalam memberantas korupsi. Kembali kita kepada apa yang disampaikan Denny Indrayana tadi. Kita berharap KPK di dalam melakukan pengusutan terhadap suatu kasus agar benar-benar terhindar dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun. Dan yang perlu mungkin diingat oleh KPK, jangan sampai penambahan masa jabatan yang diperoleh oleh KPK dari putusan MK baru lalu
membuat KPK merasa berhutang budi kepada pihak manapun. Ini bisa saja KPK merasa berhutang budi kepada kelompok tertentu yang bisa menekan MK agar MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Bisa jadi kalau ke depan ini terlihat oleh rakyat ada semacam keberpihakan KPK kepada kelompok politik tertentu, katakanlah kepada penguasa, jelas rakyat akan beranggapan bahwa KPK ini memang baru lalu itu mendapatkan jasa dari pihak tertentu dalam perpanjang masa jabatannya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum di lembaga anti rasuah ini. Demikian pula rakyat akan memantau selalu hubungan KPK dengan Dewas. Jangan sampai nanti rakyat beranggapan bahwa keberadaan Dewas ini untuk memperkokoh legitimasi KPK sebagai lembaga yang independen terhadap penanganan korupsi. Padahal malah sebaliknya yang terjadi, KPK dengan Dewas berkelindan terhadap sesuatu hal dalam penegakan hukum di negeri ini. Jadi sahabat BN, apa yang disampaikan Denny Indrayana ini merupakan aba-aba bagi negara ini, agar bangsa ini selalu mengamati langkah, jalan, tindakan dan perilaku KPK, terutama semenjak KPK mendapatkan perpanjangan masa jabatan. Kalau sampai KPK ini memang terindikasi kepada keberpihakannya terhadap salah satu kelompok di negara ini, katakanlah kepada kelompok penguasa, bisa jadi KPK ini tidak akan dipercaya oleh rakyat sampai kapanpun. Dan bisa jadi nanti rakyat akan berkesimpulan bahwa KPK lebih baik tidak ada daripada ada. Sebab kalau KPK sudah menjadi alat politik bagi kelompok tertentu, maka yang rugi rakyat, karena rakyatlah yang membiayai KPK ini, bukan kelompok tertentu itu. Kalaulah tidak ada KPK ini, uang untuk biaya KPK itu mungkin akan bisa untuk mengentaskan kemiskinan, akan bisa untuk membuat jalan-jalan desa, sehingga rakyat yang di desa-desa, pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil yang ada di desa-desa, petani-petani yang ada di desa-desa bisa membawa alat taninya ke kota, dan pedagang kecil bisa membawa dagangannya dari desa ke kota dan dari kota ke desa. Tetapi demi pemberantasan korupsi, rakyat merelakan uangnya diberikan untuk membiayai KPK. Tetapi kalau KPK menjadi alat politik tertentu, menjadi pisau bagi penguasa untuk menusuk lawan-lawan politiknya, maka rakyat tentu akan memilih lebih baik KPK ini tidak ada daripada ada. Demikian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa